Mas Dwi, itu awam sering berpikir soal kebocoran-kebocoran yang terjadi di Pertamina. Dan orang melihat itu di lapangan atau dengan mata kepala sendiri soal minyak yang kemudian kencing di jalan. Ya, itu sebetulnya bagaimana sih ceritanya? Ya, jadi saya kira itu hanya salah satu potret. Ya, itu kan isu yang umum juga yang waktu itu saya dapatkan informasinya ketika saya baru masuk. Jadi ketika kita menyusun program-program efisiensi, maka yang menjadi sorotan kedua setelah proses pengadaan hidrokarbon adalah losses. Soal losses ya. Soal losses. Oleh karena itu kemudian kita bentuk tim tata kelola arus minyak, pembenahan tata kelola arus minyak, yang hasilnya adalah bagaimana memperkecil losses. Dan tentu saja dengan para operator-operator di lapangan yang melaksanakan itu. Dan karena kita tahu bahwa dan hasilnya Bang Don cukup luar biasa, dan saya sangat appreciate dengan kawan-kawan yang di lapangan yang kita tahu bahwa kalau kita bicara losses pasti kita berhadapan dengan premanisme. Betul, ini sisi preman dari dagang minyak ini sebetulnya dilihat oleh publik. Nah, jadi oleh karena itu kawan-kawan punya tekad kuat ternyata untuk melawan apapun tantangannya terhadap premanisme. Dan kalau kita lihat angkanya, kalau kita dalam nilai losses yang ada, kalau tahun 2014 itu losses kita adalah sekitar 500. Saya punya angka 530-an juta US dollar. Kemudian tahun yang lalu 2015 losses kita turun menjadi sangat jauh ya, 250-an gitu, karena memang efisiensi 250 juta US dollar itu yang kita dapat juga dari losses. Dan kemudian tahun ini lebih rendah lagi karena angkanya hanya kira-kira mungkin sekitar 20-an juta US. Ya, sekitar itu, dan itu adalah sampai Mei, sehingga kalau dalam sisi percentage losses 2014 itu adalah 0,43%. Kemudian 2015 menjadi 0,34%, jadi sudah turun. Dan sebenarnya kami mentargetkan di 0,2%, tapi luar biasa 0,2% targetnya. Mestinya standarnya 0,3% kalau internasional. Dan ternyata kawan-kawan sampai Mei dapat luar biasa 0,19%. Nah, yang menarik itu begini Mas, bukan soal ini cerita negatif soal dagang minyak ini, urusan minyak ini kan di kantor Anda berhadapan dengan kolusi dan korupsi, kemudian di lapangan berhadapan dengan preman seperti ini. Dan kita lihat kawan-kawan ada karyawan di Bali yang pada saat melihat adanya tangki yang kencing, mereka mendekati dan mereka dipukuli oleh para preman. Dan ketika kita menertibkan TBBM di Sumatera Barat, para preman menyerang TBBM itu. Jadi saya kira hal-hal kayak gini yang dihadapi oleh kawan-kawan di lapangan, dan saya sangat apresiasi dengan kawan-kawan yang tidak mau menyerah dengan apa yang dilakukan oleh preman ini. Dan Mas Dwi masih suka silat? Oh ya, itu dunianya. Iya. Soalnya ini pemirsa perlu tahu, saya pernah ke ruang kerja Mas Dwi mengambil waktu kosongnya, waktu luang sedikit, dan ceritanya itu adalah tentang silat. Anda bisa lihat gambar bagaimana Mas Dwi melakukan cerita silat ini. Ini adalah fotonya ini. Ini Anda pegang parang atau apa ini? Pedang, waktu ini masih di Semen Indonesia, pedang ya. Pedang ya. Salah satu teknik senjata yang saya suka. Ya. Jadi pakai pedang. Itu filosofi dari silat ini pengaruhnya pada cara Anda. Ya, jadi kalau memanage. Betul. Kalau untuk berkaitan dengan emang silat sendiri, bela diri, olahraga, sehingga kita bisa sehat, daya tahan, dan lalu tentu saja kita akan bekerja bisa lebih baik. Dan kalau kita bisa filosofi memanage adalah awareness. Jadi di bela diri tentu selalu harus menyadari, dia selalu aware apa kondisi lingkungan yang berubah, ada ancaman apa dari kiri dan kanan. Kita harus aware dan melihat sesuatunya tidak hanya pada satu langkah tetapi sekian langkah ke depan. Jadi kalau misalnya kita sedang menghadapi sebuah atau melakukan suatu serangan ini apa berikutnya, dia akan kira-kira kemana, kemudian kita lakukan ini. Nah, itulah filosofi. Ini ada buku bagus Mas, itu Anthony de Mello tentang awareness.
Mas yang Anda sebut. Artinya silat bagi Anda itu bukan sekedar silat. Bukan. Ada sesuatu yang harus diambil dari soal Dan itu adalah culture. Dan saya senang untuk bela diri dengan silat karena silat adalah milik budaya bangsa kita. Mas masih main gitar? Ya, itu untuk dunia yang lain. Kalau kita bicara Sambil silat tadi ke arah fisik dan filosofi kita behavior dari fisik kita. Dan kalau kita bicara seni, gitar, nyanyi, saya kira itu bagian dari rasa. Ini mengolah fotonya rasa. ini ada foto ini sampean punya ini. Ada main gitar. Itu tidak malu-maluin. Saya punya pengalaman ketika kita di Halong Bay. Ketika itu Anda main gitar. Iya. Lalu sambil nyanyi. Perasaan suara saya bisa lebih baik, tapi gitar Anda jauh lebih baik. Wow, Anda mengatur hidup, ada seni olahraga bela diri, lalu kemudian ada seni musik dan seterusnya. Apa yang membuat kemudian pengaruhnya untuk Anda? Kalau kadang-kadang kita di dalam melaksanakan tugas atau di dalam kehidupan ini kan tidak semuanya bisa kita hitung secara matematis atau kita selesaikan dengan secara fisik, tetapi ada rasa yang muncul. Misalnya pada saat kita mengambil keputusan, kemudian kadang-kadang muncul empati, muncul sebuah pertimbangan lain dari sebuah rasa, dan itulah saya kira kebutuhan kita untuk selalu mengolah seni itu munculnya di situ. Tidak semua soal diselesaikan dengan otak kita. Betul. Tapi rasa kita bisa menyelesaikan banyak hal juga. Persis. Kadang-kadang wisdom itu harus muncul dari situ, gitu, terbangunnya dari situ. Mas Dwi, saya mungkin karena sudah lama mengenal Anda, lalu kemudian wartawan juga banyak mengenal Anda. Karena itu Anda dapat pena emas kira-kira 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, saya lupa. Ya, 2 tahun yang lalu. Yang saya ingat itu adalah bahwa orang selalu berpikir Anda ini hidupnya sederhana. Ketika Anda buka tadi itu harus jadi role model. Rasanya untuk saya itu susah sekali memahami Anda ini sebagai CEO sebuah perusahaan besar sebesar Pertamina. Bahwa Anda sederhana, ketika Anda di Semen Indonesia juga sederhana. Apa yang membuat pembeda? Saya berpikir saya harus menjadi diri saya sendiri. Dwi Sucipto, dan ya Dwi Sucipto seperti ini, dan saya datang dari barangkali kesederhanaan, dan tugas saya jabatan saya itu adalah baju-baju yang semuanya akan sementara gitu. Jadi oleh karena itu jangan sampai baju itu merubah diri kita. Baju-baju itu semua sementara. Kemasan itu sementara. Iya, itu. Jadi oleh karena itu sebagai dirut Pertamina itu kan tugas saya di kantor. Tetapi secara pribadi saya harus tetap adalah Dwi Sucipto gitu. Jadi barangkali ini yang saya akhirnya saya bisa mengkombinasikan antara saya yang memang harusnya sederhana gitu kan, dan memang yang saya sederhana, dan itu mungkin yang saya bebas bicara efisiensi, bicara apa, karena memang saya berangkat dari kesederhanaan itu gitu. Nah, bahwa saya harus memanage fungsi-fungsi yang begitu besar, mengkoordinasikan teamwork yang begitu besar, yaitu tugas saya sebagai dirut, dan itu juga harus saya laksanakan gitu. Tetapi peran itu saya jalankan ketika saya jadi dirut Pertamina. Ketika tidak, kan saya harus kembali kepada posisi saya sebagai Dwi Sucipto. Ketika Anda sudah sampai di sini, kalau menapaki tangga 1 sampai 10, Anda merasa di tangga keberapa sekarang? Barangkali saya selalu men-set, barangkali saya selalu berada di 7, dan saya tidak pernah men-set diri saya di posisi atas, karena gap antara posisi 7 dan 6 sampai 10 itu adalah tempat saya untuk mengisi diri saya dengan learning. Karena bagi saya hidup ini adalah hanya sebuah proses belajar. Mas Dwi, terima kasih datang ke DTS. Terima kasih Bang Don atas kesempatannya. Makasih Mas. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Direktur Utama Pertamina Dwi Sucipto. Saya yakin Anda bisa belajar dari apa yang sudah dikatakannya. Anda bisa mendapatkan perspektif yang mungkin Anda belum paham selama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Terima kasih.
Sampai jumpa lagi dalam DBS To The Point episode berikutnya.